Tapi wasilahnya menyampaikan saja, sampaikan biar Allah yang bekerja. Tapi kita jalankan dengan ikhtiar. Kalau kenapa saya bisa dapat rezeki ini banyak? Karena saya brutal. Kalau hanya pengen satu mobil aja ya lakukan sekedarnya aja. Saya maunya banyak Bapak Ibu. Saya mau banyak. Saya mau dapatnya banyak. Kenapa saya pengen dapat banyak? Saya pengen ketika saya hidup di dunia ini bisa manfaat buat orang banyak. Itu cita-cita saya. Karena kata bapak saya, kalau kamu di dunia hidup tidak bisa manfaat untuk banyak orang, mendingan mati aja. Itu pesan bapak saya sebelum meninggal dunia. Ya. Dan luar biasanya wasilah saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu di tengah lockdown seperti ini, orang kesulitan keuangan, kondisi ekonomi sulit. Alhamdulillah saya beserta rekan-rekan di Sinergi bisa berbagi-bagi rezeki. Hampir per bulannya minimal 1 ton beras kita bagikan per orangnya. Itu yang saya lihat dari rekan-rekan. Ya, saya lihat dari Makassar sudah bergerak membagikan sembako ya, mulai dari Ibu Dewi Permoning, Pak Amir, Mas Angelo ya. Kemudian ada Pak Arsak, Ibu Hamsiah. Ya, kemudian di sini saya dengan rekan-rekan Ibu Rohimah ya. Ibu Rohimah, beliau peraih Mobilio dan Pajero Cash. Kemudian ada Abidin ya, Mas Deko ya, beliau luar biasa. Wasilah bisnis ini kemarin sudah bisa mengumrohkan kurang lebih 8 orang. Terakhir mengumrohkan 4 orang hafiz Quran Bapak Ibu. Insyaallah. Kalau Bapak Ibu mengumrohkan 4 hafiz Quran, bayangkan orang yang hafal Quran Bapak Ibu umrohkan. Kira-kira ngedoain nggak 4 orang itu? Kira-kira ngedoain nggak? Kan itu ya. Ya, orang yang nggak pernah membayangkan bisa ke Baitullah, tiba-tiba bisa ke Baitullah. Jadi ternyata saya sudah mulai menemukan di mana sih kebahagiaan kita. Saya ketika pertama kali berangkat umroh Bapak Ibu merasa bahagia sekali. Tapi ketika bisa mengumrohkan orang lain itu ternyata bahagianya lebih dahsyat. Jadi kita harus kaya. Kenapa harus kaya? Supaya bisa sedekahnya banyak. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita ya kehidupan yang lebih baik. Ya, ke surganya Allah insya Allah gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang pengen sukses seperti saya atau yang lainnya, mungkin Pak Dan Aris, Pak Amir Jawahir, Ibu Dewi Permoning Suci dan lain sebagainya, ada Pak Enggar, ikuti caranya. Jangan gampang marah. Ya, kemarin ada yang bilang sama saya, Bu Rini, saya itu malas dengan Pak Enggar. Orangnya keras, kasar, bikin sakit hati. Bikin dongkol, kalau ngasih tahu apa nggak ngenakin. Saya pengen punya leader yang bantu saya seperti Ibu Rini, lembut, baik hati, ya kan, baik hati, bersahaja gitu katanya. Saya bilang, Ibu jangan salah, saya ini lebih kasar dan lebih kejam. Saya bilang, benar itu, ya. Kalau ada yang langsung out, langsung saya sikat kayak gitu. Ya itu mungkin ciri-cirinya seperti itu ya. Memang agak keras gitu ya. Karena kita ini memang harus keras Bapak Ibu. Orang sukses itu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Bisa mendengar apa yang orang lain tidak dengar. Ya. Contohnya ya sama kayak kita di kehidupan ini ya, di rumah ya. Orang misalnya ngeletakin barang nggak pada tempatnya, orang kalau biasa. Tapi orang yang sukses pasti bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Jadi memang cirinya gitu. Terus jangan bentar-bentar sakit hati. Bu, caranya sukses gimana? Ikuti yang saya lakukan. Saya bilang ikutin seperti apa? Bapak Ibu setelah mendaftar ya bekerja. Jangan cuman duduk, diam, nunggu mujizat. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Ya. Itu ada Bu Dr. Rasuna Talib. Ya.
Beliau itu di sela-sela kehidupannya, pekerjaannya selaku dosen, beliau ke pertanian, beliau mendampingi mitra-mitranya di sawah untuk eco farming, ya. Kemudian penanaman cabai, jagung dan lain sebagainya. Beliau alhamdulillah dalam waktu singkat sudah mendapatkan mobil cash, ya. Ini timnya luar biasa. Jadi orang sukses tuh nggak ada yang tiba-tiba terus diem. Tapi biasanya orang yang nanya itu setelah dikasih tahu kadang nggak melakukan. Bapak Ibu kalau mau sukses mungkin seperti saya atau Pak Danaris, silahkan diintip gitu. Lakukan seperti apa yang kita lakukan, contohnya intip. Misalnya hari ini Bu Rini lagi ngapain ya, Pak Haris lagi ngapain ya. Jangan Pak Haris lagi presentasi online misalnya tapi tidak melakukan apa, lagi cerita. Tugasnya tuh cuma cerita Bapak Ibu. Saya dulu Bapak Ibu, saya dinas di SPN di Banjarbaru, ya, di Banjarbaru. Kemudian saya dipindah di Polda. Jarak perjalanan rumah saya ke Polda itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kadang-kadang bisa lebih. Perjalanan kurang lebih 80 kilo. PP-nya ya, kalau sekali berangkat 40 kilo. Tapi kadang-kadang macet. Jadi ketika saya dipindah Polda, mungkin orang lain sedih. Kenapa sedih? Harus bangun lebih pagi yang pasti. Kemudian rutenya jauh. Kemudian mungkin BBM lebih banyak, ya, kecuali saya karena saya banyak produk eco racing. Saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu, alhamdulillah saya pakai Pajero Sport Dakar itu 80 kilo, jadi seminggu tuh nggak habis, ya. Seminggu nggak habis, hanya pakai eco racing yang 1 butir itu. Makanya ini produk yang luar biasa. Maklumi aja kalau banyak yang nyontek gitu ya. Jadi saya kerja di kantor, apa yang saya lakukan di kantor? Ya, yang saya lakukan ya sambil mulai WA teman-teman, mungkin presentasi online yang tadinya saya nggak pernah presentasi online, ya paling males karena saya agak ada juga vertigo gitu ya. Jadi lakukan seperti orang yang lain lakukan, orang sukses lakukan maksud saya, ya. Ketika saya pindah di Polda, yang dalam hati saya gimana? Oh, berarti ini jaringan saya bakal meluas di Banjarmasin nih, ya. Karena ketika saya di kantor, saya mulai gerakan mentraktir teman-teman di kantor. Gerakan mentraktir, ya, mulai ceritakan. Nah, ini bisnis yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya ceritakan orang di kantor, alhamdulillah yang terjadi apa? Teman-teman di kantor semua, termasuk komandan saya, ya, bergabung semuanya, ya. Jadi kita ini kalau bisa jadi magnet, ya. Magnet itu kita jalan ada besi aja nemplok gitu loh. Nah, gimana supaya jadi magnet? Ya tunjukin prestasinya. Makanya dulu waktu ketika saya melihat Bunda Lilis, oh ini ada ibu-ibu 2 bulan tembus Pajero. Oh, biasa aja, itu berarti saya juga bisa. Nggak mungkin nggak bisa, sama makannya sama nasi kan gitu ya. Yang terjadi apa? Bapak Ibu, dulu ketika itu produk inden. Kenapa inden? Produk di eco racing ini perusahaan nggak nyangka sedahsyat ini, jadi negara lain berbondong-bondong belanja produk ini. Perusahaan waktu itu belum siap karena ini anak-anak muda sarjana ITB, ya. Akhirnya apa? Saya jalankan bisnis ini, saya gabung paket yang paling besar, priority 46,5 juta. Barangnya baru datang 1 bulan kemudian, itu pun cuma separuh. Jadi duluan saya tembus mobil Bapak Ibu daripada produk saya datang. Jadi kalau ditanya, Bu Rini jualan ya? Jualan. Kalau ngomongin jualan, saya sekolah Bapak Ibu di kepolisian, ya. Saya lulus S1 ekonomi, S1 hukum, S2 hukum, ya. Saya sekolah perwira 2007. Masa saya jadi sales kan gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan di bisnis ini adalah pakai produknya, kemudian sambil jualan boleh gitu ya. Tapi karena produk waktu itu belum ada, yang saya lakukan cuman ceritakan ke orang lain. Sampaikan saja ke orang lain, sampaikan. Ya, sampaikan.
kuasain juga ilmunya, jangan cuma menyampaikan. Ya, simpan video-video pendukungnya. Ya, kemudian kerja tim gitu, bantuin mitra-mitranya. Kenapa ketika saya jalankan bisnis ini, ya, saya hijrah ke Makassar, banyak sekali orang yang tembus mobil dalam waktu singkat, ya. Saya sendiri Bapak Ibu 3 minggu pertama saya tembus mobil, 3 minggu. Bulan berikutnya saya dapat 4 unit mobil cash, 3 Mobilio, 1 Pajero. Saya ambil uang 1 koper, ya, 1 Corses Aqua waktu itu, ya. Berikutnya saya tembus 1 mobil lagi, berikutnya 1 lagi, berikutnya 1 lagi. Hampir setiap bulan saya dapat mobil. Kenapa saya hampir tiap bulan dapat mobil? Karena saya ngambilnya paket priority. Kalau dulu saya gabungnya basic, gak mungkin saya dapat mobil tiap bulan. Capeknya sama, hasilnya beda, ya. Saya sarjana ekonomi, makanya saya ngelihat peluang ini luar biasa. Saya pernah bisnis macam-macam Bapak Ibu, rental mobil, cucian mobil, percetakan, restoran, macam-macam lah, tapi nggak ada yang sedahsyat ini. Ini biasanya dulu ketika saya bisnis banyak itu, mulai lebaran ini mulai puyeng. Kenapa saya mulai puyeng? Saya mulai mikirin THR karyawan gitu ya. Kemudian mikirin mereka gajiannya seperti apa gitu ya. Tapi setelah jalankan bisnis ini, siapa yang mau saya kasih THR? Pak Amir gajian, Bu Dewi gajian, ya, Bu Dokter gajian, Pak Fadri Hakim gajian, anak-anak SMA pada gajian. Jadi ini bisnis yang luar biasa, ya. Sampaikan informasinya, mereka kita ajarin cara jalankan bisnis ini. Bisnis ini sederhana Bapak Ibu. Kalau kemarin ketika situasi masih aman, ya, tidak ada corona, yang saya lakukan adalah hadir dan menghadirkan di presentasi seminar saya di mana-mana, ya. Hampir setiap hari saya presentasi Bapak Ibu. Jadi kalau ketika Bapak Ibu kenal bisnis ini, jangan nunggu hasil dulu. Kalau dulu saya presentasi waktu pertama, ya, saya ke Balikpapan, saya temui orang yang luar biasa, mantan binaraga, ya, namanya Pak Ardi Dewa. Pak Ardi, bisa nggak kumpulin temennya, saya ada bisnis bagus. Beliau nanya, bisnis apa Bu? Pokoknya kumpulin aja. Saya langsung ke Balikpapan, saya sana, dikumpulin teman-temannya. Ada 17 orang Bapak Ibu. Saya ngomong, ya, dengan lantang, Bapak Ibu kalau jalankan bisnis ini bisa dapat mobil. Saya bilang seperti itu. Tahu nggak Bapak Ibu, apakah waktu itu saya sudah dapat mobil? Sama sekali saya belum dapat apa-apa Bapak Ibu, karena saya baru kenal 1 minggu. Saya belum dapat apa-apa. Tapi luar biasanya, ya, 17 orang yang saya presentasi pertama kali, alhamdulillah waktu itu semuanya nggak punya uang. Ini bisa dicek ke Pak Ridewa. Akhirnya, tapi luar biasa, ya, ketika orang saya sampaikan potensi rezekinya, karena alhamdulillah beberapa ada yang barusan dipecat dari sebuah perusahaan yang masih ada kaitannya dengan riba, itu namanya Mas Denny Ferdiani. Halo Mas Denny. Tapi beliau sekarang sudah mendapatkan beberapa unit Mobilio, Pajero, dan rumah 1 miliar. Bayangkan, ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ke 17 orang yang saya presentasi pertama kali sekarang sudah tembus mobil cashnya, dan beberapa sudah tembus rumah 1 miliarnya. Jadi kalau sudah tembus 1 miliar, berarti dia sudah dapat motor, mobil 150 juta, dan mobil yang 500 juta plus rumah 1 miliar. Ya, ini bisnis yang dahsyat Bapak Ibu. Perusahaan ini hanya kurang lebih 2 tahun sudah membagikan lebih daripada 1000 mobil cash. Masih cuma mau nonton, ya. Ya, orang tuh macam-macam Bapak Ibu. Ketika saya presentasi nanyanya, saya nggak punya duit, kan kita dikasih akal dan pikiran Bapak Ibu. Ya, orang yang normal kalau tahu bisnis ini, dengan modal minimal basic 1,5 juta bisa mendapatkan kurang lebih 1,7 miliar, ya. Dia akan berusaha cari utangan paling tidak 1,5. Kalau memang benar-benar nggak punya uang, yang dilakukan apa? Kalau dia nggak bisa tidur, karena otak ini kan selalu mencari bagaimana sih caranya, kan dia akan bekerja gitu, ya. Kalau dulu saya sampai nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur, pagi nggak bisa tidur, cuman mikirin ini. Jadi kalau 1,5 itu sederhana sebetulnya,
Ya, kalau memang benar-benar nggak ada, ya apa yang bisa dijual dulu. Kalau perlu HP, ya itu saya nggak ngajarin, tapi ya terserah aja sih, nggak ngikut juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau orang bisa melewatkan hasil miliaran dengan modal yang sangat kecil, ya, Bu, saya nggak ada yang bisa dijual, ngutang siapa, Bu? Punya orang tua nggak? Punya adik nggak? Punya kakak nggak? Punya tetangga nggak? Ya, saudara, keluarga. Kalau udah semua nggak mau ngutangin, cari temennya, utang sama temennya. Ya, temennya nggak mau ngutangin, ini berarti Anda sudah backlist, Bapak Ibu. Ya, itu rasanya, Bapak Ibu. Ya, kemudian alhamdulillah di bisnis ini kurang lebih sudah 200 orang yang tembus mobil cashnya di tim saya. Kalau motor udah nggak kehitungan ya, nyatetnya aja capek. Ya, Bapak Ibu, kunci di bisnis ini adalah jangan pernah berhenti. Bisnis apapun gitu ya. Tapi kalau saya mau ikut bisnis, ya pastikan bisnis itu yang hasilnya banyak. Ya, hasilnya bisa banyak. Cara jalankannya kalau ini sederhana. Kalau sekarang Bapak Ibu malah lebih sederhana lagi. Kita bisa presentasi online atau live Facebook seperti ini, ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungin orang yang mengenalkan ke Bapak Ibu. Itu lebih sederhana. Kalau saya presentasi online kadang seminggu 2 kali, ya itu fokus saya pakai untuk presentasi online, ya. Bapak Ibu tugasnya sudah bergabung, tinggal menghadirkan ke acara presentasi saya. Ya, tinggal duplikasi apa yang saya lakukan, materi presentasi tinggal di copy juga nggak apa-apa gitu ya. Dan atau nanti kalau bingung bisa menghadirkan saya di presentasi online-nya, saya bantu untuk menjawab seperti itu. Nah ini saya ngerasa bisnis ini bisnis yang benar-benar gila dahsyat ya. Alhamdulillah ya, saya boleh contohkan sedikit Pak Amir Jawahir. Ketika saya bertemu dengan beliau, kondisinya ya habis bangkrut, rumah terjual, harta habis, sampai hijrah ke Bali, buka warung, tidurnya di warung beralaskan kardus ya. Bapak Ibu saya yakin mungkin belum tentu pengalaman Pak Amir, Bapak Ibu juga ngalami tidur beralaskan kardus di warung itu ya. Tapi beliau jalankan bisnis ini, taunya dari mana? Taunya dari baca koran. Ada polwan 2,5 bulan sudah mendapatkan 5 unit mobil. Beliau datangin saya, beliau bergabung, beliau jalankan bisnis ini. Bapak Ibu sekarang sudah dapat 5 unit motor, 7 mobilio, 1 Pajero, dan 1 rumah 1 miliar. Ya, ini bisnis yang dahsyat. Di tim beliau sudah 80-an lebih ya yang tembus mobil cash ya. Jadi Bapak Ibu, intinya jangan pernah sepelekan informasi. Jangan pernah sepelekan informasi. Kenapa dulu saya nggak pakai mikir jalankan bisnis ini? Saya kenal dari orang yang luar biasa, namanya Bapak Adan Haris Setiawan. Beliau pengusaha, Bapak Ibu. Duit udah banyak lah, bisnisnya macam-macam, ada kuliner, properti, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika saya dikasih tahu bisnis ini, beliau bergabung, saya nggak mikir. Kenapa saya nggak mikir? Karena apa? Beliau tuh ahli hitung-hitungan. Beliau tidak akan ikut sebuah bisnis yang menurut beliau tidak menguntungkan. Ya, beliau tidak akan ikut bisnis kalau bisnis itu tidak menguntungkan atau untungannya hanya sedikit aja, beliau nggak mau. Beliau tahu potensi. Nah, kalau saya sih tinggal ngikut. Beliau analisanya luar biasa. Saya tinggal ngikut aja. Itu yang mendasari saya langsung bergabung di bisnis ini. Bisnis ini dahsyat Bapak Ibu. Saya jalankan Bapak Ibu bisnis ini kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun 2 bulan sekarang. Saya sudah mendapatkan 14 unit mobilio, Pajero-nya 7, rumah 1 miliar 4. Ya. Dulu saya punya cita-cita pengen bisa membangunkan rumah ibu saya di kota Semarang. Alhamdulillah walisilah bisnis ini saya sudah bisa membangunkan rumah ibu saya. Dulunya nggak bisa ngumpulin, nabung dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, terutama mungkin yang PNS pegawai negeri, ya saya tahulah pegawai negeri itu hasilnya seperti apa. Saya nggak menyepelekan Bapak Ibu. Saya dinas di kepolisian, ya saya bersyukur sekali. Di kepolisian saya bisa
hasilnya bisa mencukupi kehidupan saya, Bapak Ibu. Mungkin saya kalau nggak jadi anggota Polri, mungkin saya kerja di pabrik rokok mungkin, karena saya di kota Semarang, atau di pabrik kain kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau saya murni hanya mengandalkan gaji PNS berapa sih Bapak Ibu? Kalau punya dulu saya pengen pertama dinas saya kerja harus naik motor. Punya motor, nggak mungkin saya bisa beli cash, gaji saya nggak cukup, berarti harus kredit. Ya. Kemudian untuk beli mobil berarti harus kredit lagi. Itu fakta Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu terlahir dari anak orang kaya atau dapat istri atau suami orang kaya, itu beres semua masalah, udah kaya kan gitu. Tapi kalau semua itu nggak terpenuhi, Bapak Ibu ya harus jalankan bisnis. Seorang PNS yang bisa beli mobil bukan dari orang kaya, istri atau suaminya bukan orang kaya, ya nggak ada bisnis lain, bisa beli mobil, bisa dipastikan itu kredit. Bisa dipastikan itu kredit. Ya, karena 70% orang Indonesia yang punya mobil, 70% ya kredit. Jadi yang nggak nyampe 30% yang cash Bapak Ibu. Ya, kecuali korupsi. Saya lama jadi kanitipikor. Ya. Jadi ini seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian selamat buat Pak Amer yang insya Allah sebentar lagi tembus rumah 1 miliar yang kedua. Ya, kemudian ya ya insya Allah. Ini PNS-nya nyautin. Ya insya Allah Bapak Ibu, ya kalau ini kabar baik sih, ya ada gaji ke-13 ya lumayan buat lebaran ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah bisnis ini dahsyat. Saat seperti ini untung saya sudah segera ambil keputusan dulu ketika jalankan bisnis ini, ya mendengar tentang bisnis ini. Jadi saya sudah mulai bisa menikmati passive income yang dahsyat. Itu passive income Bapak Ibu. Ya, kemudian rekan-rekan yang belum tahu tentang bisnis ini segera bergabung. Paketnya ada di 1,5 juta, kemudian 4,5 juta, 10,5 ya, 22,5 juta. Itu paket belanja produk. Ya, ada paket basic, reguler, bisnis, eksekutif, dan priority. Bedanya apa? Jadi kita cuma belanja produk 1,5 juta dapat 8 box. Nanti Bapak Ibu kalau belanja berikutnya dapat 12 box. Jadi kita jual beli produknya dahsyat Bapak Ibu. Ada penghemat bahan bakar, kemudian ada LVN Slim untuk ngelangsingin badan, LVN Strawberry ya untuk kecantikan kulit. Kemudian ada Hubs Pro ya Bapak Ibu yang wajib ya punya Hubs Pro ini di tengah corona seperti ini. Itu kandungannya habatus sauda dan propolis. Jadi insya Allah Bapak Ibu terhindar dari corona kalau staminanya bagus dengan minum Hubs Pro. Nah kemudian itu ya, ini sambil saya lihat ya, ternyata PNS-nya mulai pada ngaku ya. Iya, tapi bersyukur Bapak Ibu, saya tidak mendiskreditkan PNS karena hidup saya juga dari PNS. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan sambil Bapak Ibu bekerja, jalankan bisnis di Sinergi Eco Racing yang sudah terbukti produknya bagus, kantornya jelas, izinnya lengkap gitu ya. Karena apalagi saya aparat penegak hukum, jangan sampai kita ikut bisnis yang tidak berizin ya. Izin kita lengkap dan luar biasanya sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak usah berpolemik ya. Ini karena kita hanya jual beli. Ini ada yang bilang liatin mobil Pajero-nya ke teman-teman. Nah ini saya lagi di Pajero Pak, soalnya di kantor ini tadi banyak teman mosok saya mau ngoceh kayak gini ya. Kan nggak enak gitu ya, kedengeran. Nah, ya ini. Kemudian, pilihan paketnya ada yang basic ya Bapak Ibu, silahkan sesuaikan dengan keuangan masing-masing. Saran saya Bapak Ibu, kalau punya uang 46,5 juta gabung yang paket priority. Kenapa? Sebabnya capeknya sama, hasilnya beda. Kalau dulu saya ngambilnya paket basic,
Ya paling sampai LA ya dapatnya cuma satu Bapak Ibu, mobilnya satu, bajiro satu, udah gitu ya. Tapi karena saya ngambil paket yang besar, alhamdulillah hampir setiap bulan saya tembus mobil cash ya. Kalau untuk mingguannya kalau per bulan tuh kurang lebih ya 80 sampai 100 juta. Itu ya lumayan lah ya. Lumayan. Kemudian nah kalau sekarang cara jalankannya lebih sederhana ya Bapak Ibu, tinggal menghadirkan di presentasi online ya. Ini ada lagi yang mau nanya nggak ini? Nah ini ya, ini rata-rata teman-teman udah tahu, yang sudah tahu. Nah ini yang sudah tahu, bahkan kadang ada yang sudah tahu tapi nggak gabung-gabung. Segera bergabung, ngambil paketnya. Kalau bisa jangan basic. Bu, saya pengen sukses seperti ibu. Ini gimana caranya? Saya nanya lagi, ibu gabungnya paket apa? Saya gabungnya paket basic. Ya memang sih Bu, mohon maaf, jarang yang sukses. Biasanya kalau paket basic itu orang yang coba-coba. Orang yang coba-coba itu jarang sukses. Ya ibarat orang naik motor Bapak Ibu, pernah lihat nggak orang naik motor ngebut? Selamat aja nggak ketabrak. Pelan-pelan nggak ketabrak juga. Yang ketabrak yang apa? Kenceng nggak? Lambat nggak? Ragu-ragu. Bu, saya pengen jalankan bisnis ini tapi saya masih ragu-ragu. Saran saya Pak, nggak usah gabung aja. Karena ini bukan untuk orang yang ragu-ragu gitu. Bu, saya mau jalankan bisnis ini tapi males cari orang gitu. Pak, kalau ada bisnis yang nggak cari orang, saya yang ikut bisnis Bapak. Kan gitu ya. Ya, kemudian nah, Bunda kasih contoh bagaimana caranya Bunda kenalkan bisnis ini ke orang baru agar mereka gabung, karena banyak mitra baru di sini. Oke, ya. Jadi gimana caranya? Sebenarnya sederhana Pak, Bapak Ibu. Saya ketika seminar di Bali, kan mitra Bali itu sukanya jemput. Bunda nyampainya bandara jam berapa? Saya jemput. Banyak yang nawarkan jemput. Saya bilang, saya sudah ada yang jemput, nggak perlu dijemput. Kenapa saya nggak mau dijemput Bapak Ibu? Karena saya lebih senang naik Grab gitu ya. Kenapa saya lebih senang naik Grab? Karena di Grab itulah saya bisa dapat kenalan baru, ketemu orang baru. Biasanya di Grab itu saya nanya, Pak, BBM-nya pakai apa? Pakai Pertalite Bu. Udah pernah dengar Eco Racing nggak gitu ya? Udah pernah dengar Eco Racing nggak? Oh ini ya saya dikasih contoh sambil pelan-pelan. Kalau dia responnya bagus, kita liatin video-video kita yang tembus mobil cash, atau Bapak Ibu bisa lihat video saya, ya kenal Polwan ini enggak, seperti itu gitu ya. Nah kemudian undang hadir ke acara seminarnya, atau minimal paling jelek dapat nomor teleponnya gitu ya. Dulu ya Bapak Ibu, saya walaupun pulang nggak banyak teman, jadi makanya saya sampai ke Pak Ardi Dewa di Balikpapan yang jauh ya. Intinya hampir setiap hari harus ada dapat kenalan baru gitu. Kemudian gimana sih caranya ya? Kalau saya tidak pernah berusaha untuk meyakinkan orang, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Saya nggak pernah berusaha meyakinkan orang. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya alami. Saya sampaikan aja sepengetahuan saya tentang Eco Racing, semuanya ya. Kalau Bapak Ibu bingung, hadirkan ke seminar atau hadirkan di presentasi online, itu lebih sederhana. Bapak Ibu nggak sok jagoan. Kadang-kadang sok jagoan ngejelasin sendiri ya nggak masalah sih, tapi gunakan alat bantu, videonya dan lain sebagainya ya. Setelah dikasihkan informasi ya, biarkan berpikir sendiri. Sebetulnya orang kalau tahu informasi ini nggak gabung, rugi besar ya. Kenapa rugi ya? Saya pernah ketemu teman saya nanya, bisnis apa sekarang? Sarang burung walet. Udah berapa lama? 2 tahun. Modalnya berapa? 200 juta. Berapa hasilnya sebulan?